warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Supiani dalam Diklat meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan merancang bagaimana mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat nih, pertemuan kemarin kita membahas apa sih proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan sebuah proyek atau pembelajaran berbasis proyek yang kita rancang untuk menguatkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasilanya. Jadi seperti itu. Jadi bukan proyek yang dirancang untuk meningkatkan capaian pembelajaran, ya, sedikit berbeda dengan kegiatan intra. Oke, itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada tahapan-tahapan, ada 6 tahapan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita harus bisa merancang alokasi waktu. Kemudian yang kedua nanti membentuk tim fasilitasi proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi kesiapan tingkat kesiapan satuan pendidikan, baru pemilihan tema, kemudian penentuan topik spesifik dan juga merancang modul proyeknya. Jadi keenam tahapan ini harus kita lalui Bapak Ibu. Kita buka satu persatu tahapannya. Tahap yang pertama itu kita harus merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita kembangkan. Jadi di dalam merancang alokasi waktu ini, Bapak Ibu kepala sekolah punya peranan yang sangat besar. Karena apa? Karena disinilah tugas Bapak Ibu merencanakannya. Proyeknya itu apakah mau dilaksanakan setiap hari atau mungkin ada pemilihan hari khusus untuk pelaksanaan proyek. Seperti pertanyaan Bapak Ibu kemarin, apakah proyeknya itu bisa dikumpulkan apa? Kalau proyek ini kan memang fungsinya untuk menguatkan atau membiasakan. Jadi proses pembiasaan itu memang tidak bisa kita hanya butuh di waktu tertentu saja, sementara kita memang harus bisa membiasakan itu, rutinitasnya harus kena. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh dipilih tiap hari boleh, tapi boleh dipilih dikumpulkan di hari tertentu boleh, tapi jangan sampai dikumpulkan di bulan tertentu. Nah, itu yang kurang, bukan nggak boleh, tapi kayaknya kurang tepat seperti itu. Kemudian untuk durasi waktunya itu bisa 2 minggu sampai 3 bulan sih sebenarnya kalau dikumpulkan. Namun ya seperti itu, biasakan kalau bisa kita dalam proses pembiasaan ya total alokasi waktunya adalah 20-30% dari jumlah jam tatap muka 1 tahun penuh. Jadi nanti setiap tingkatan atau setiap satuan pendidikan punya minimal proyek itu berapa. Nah, seperti itu nanti. Seperti kita sampaikan, kalau SD minimal 2, SMP minimal 3, SMA minimal 3, SMK juga berdasarkan kelasnya beda-beda sih, seperti itu. Kemudian sudah kita tentukan alokasi waktunya per masing-masing tema tadi. Di SD kan itu minimal 2. Apa boleh Bu? Semester 1 tema 1, semester 2 tema 2. Boleh banget. Atau misalnya lebih ada 8 bulan, 4 bulan, boleh. Ya, boleh juga nanti yang untuk SMP dibagi rata, berarti 4 bulan project A, 4 bulan project B, 4 bulan project C. Boleh. Jadi mau dibagi waktunya 6 bulan project A, 3 bulan project B, 3 bulan project C juga nggak salah. Itu Bapak Ibu yang punya kewenangan, bebas Bapak Ibu sesuaikan dengan karakteristik kita, kesiapan satuan pendidikan, kesiapan Bapak Ibu gurunya, siswa kita seperti apa, itu terserah. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih alokasi waktunya. Kemudian dimensinya, kan kita ada 6 dimensi ya, ada 6 dimensi. Jadi sebelum kamu masuk ke dimensi, sebelum saya lupa, kalau misalnya kita alokasikan di setiap hari, usahakan itu di hari jam terakhir, sehingga karena pelaksanaan proyek ini kan memang benar-benar kita terjun ke lapangan, jadi supaya tidak terganggu pelajaran yang lain, maka kita usahakan di jam terakhir kalau mau kita lakukan di setiap hari. Kemudian untuk menentukan dimensinya, nah dimensi kita kan ada 6. Jadi apakah ke-6 yang mau kita kembangkan itu terserah Bapak Ibu, atau dipilih dimensi mana yang mau Bapak Ibu kembangkan sesuai misi-misi, silakan Bapak Ibu. Jadi makanya di sini itu merupakan tupoksinya dari kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan, dimensi mana yang mau dikuatkan, karena setiap indikator visi misinya pasti akan harus kita tuangkan ke dalam kegiatan proyek ini. Namun kami menyarankan
Bapak Ibu memilih 2-3 dimensi saja. Supaya kenapa? Karena nanti kalau kita banyak dimensi yang mau kita kuatkan, akan banyak tagihan atau pengamatan yang harus kita lakukan, karena kita harus melakukan namanya asesmen, pemantauan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebaiknya jumlah dimensi yang dikembangkan dalam satu proyek tidak terlalu banyak agar tujuannya tercapai. Kemudian tema dan topik spesifiknya nanti dipilih sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Ya. Jadi apabila pimpinan satuan pendidikan berpengalaman menjalankan proyek, jumlah dimensi boleh ditambah kalau memang sudah berpengalaman. Kalau masih tahap awal ya tergantung dengan tingkat kesiapan dari satuan pendidikannya tadi. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi Bapak Ibu setelah menentukan temanya, kemudian menentukan alokasi waktu dan dimensi yang mau kita kembangkan, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus menyusun yang namanya tim fasilitasi proyek. Tim fasilitasi proyek ada koordinator proyek dan juga ada yang melaksanakannya atau fasilitatornya siapa. Jadi seperti itu. Jadi pimpinan satuan pendidikan di sini bergabung dengan tim fasilitasi proyek, berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi siswa dalam kegiatan proyek. Jadi tadi Pak Kepala Sekolah harus menentukan siapa koordinator proyeknya. Koordinator proyek ini sebaiknya seperti apa? Koordinator proyek sebaiknya adalah wakil kepala sekolah kalau ada bidang kurikulum. Kalau tidak ada dan beliaunya harus paham bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Kalau tidak, bisa Bapak Ibu memilih guru-guru yang sudah punya kemampuan atau sudah memahami pelaksanaan berbasis proyek. Seperti itu. Kemudian untuk pemilihan jumlah koordinator proyek itu tergantung jumlah sekolahnya Bapak Ibu. Misalnya kelas kita ada banyak ya, usahakan koordinator proyeknya ya lebih dari 1. Kemudian kalau misalnya koordinator proyeknya tadi tidak kelas kita tidak banyak ya, koordinator proyeknya mungkin cukup 1 atau 2 saja, seperti itu. Kemudian nanti fungsi koordinator proyek itu adalah untuk memberikan arahan, merencanakan dan bermitra dengan teman-teman guru atau tim fasilitasi proyek untuk penyelenggaraan pelaksanaan proyek ini nantinya, membuat modul proyek juga atau mengadopsinya, seperti itu. Nih, pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. Kalau tadi satuan pendidikan menyiapkan sistemnya, menyiapkan kebijakannya sehingga pelaksanaan proyek itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah juga harus bisa membuka pintu kolaborasi dengan narasumber, karena yang menjadi ciri khas pelaksanaan proyek itu adalah pelibatan narasumber pelibatan setiap komponen masyarakat sebagai narasumber dalam pelaksanaan proyek kita, sehingga memang benar-benar pelaksanaan itu dirasakan bisa menjawab isu-isu yang ada di lingkungan. Kemudian mengkomunikasikan proyeknya. Jadi semua masyarakat di sekitar kita harus paham, stakeholder yang ada harus mengetahui bahwa kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan, tidak ada pengurangan. Kemudian melibatkan pendidik, bimbingan konseling atau mentor untuk memfasilitasi berjalannya proyek. Kemudian menyediakan sumber kebutuhan. Jadi memang dimanapun tetap ada yang namanya kebutuhan, tapi Bapak Ibu jangan terlalu memikirkan kalau proyek itu harus yang wah, menelan dana yang banyak. Tidak Bapak Ibu, karena yang mau kita kuatkan dalam proyek ini, target utama kita bukan untuk menghasilkan sesuatu yang wah, tapi yang wah itu adalah perilaku atau karakter dari siswa kita, karena yang mau kita kuatkan adalah dimensinya. Kemarin saya ada pernah mendengar bahwa ada sebuah sekolah sudah mengalokasikan dana lebih dari 10 juta untuk pengomposan. Beliaunya memang membuat sebuah yang memang benar-benar tapi kan nanti mungkin itu adalah dia mengambil dananya tidak menggunakan dana BOS, tapi dia menjalin dengan kemitraan yang nggak masalah kalau nantinya dengan pendanaan seperti itu, tapi nanti dia akan menghasilkan income yang mungkin lebih banyak. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang seperti kami dananya pas-pasan, tapi Bapak Ibu ingin melakukan proyek, tetap harus, bukan hanya harus, karena proyek ini tidak harus mahal-mahal. Sama temanya tentang pengomposan, makanya kita
saat mengadopsi modul project tadi harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kita, kesiapan sekolah, kesiapan pendidik, kesiapan dari sarana dan prasarananya Bapak Ibu. Jadi nggak harus yang wah, pengomposan bisa kok dengan menggunakan misalnya kalau kita mau sampah membuat kompos cair misalnya, dengan sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan kita olah menjadi kompos cair atau pupuk cair. Kemudian kalau misalnya mau kompos padat misalnya, ya daun-daun kering, kemudian sampah-sampah organik lainnya itu bisa kita menggunakan tabung bekas kaleng cat atau ember yang bisa terjadi kegiatan pengomposan itu berlangsung. Jadi tidak harus menelan dana yang wah-wah gitu Bapak Ibu. Harus tetap semangat, jangan pernah karena nggak ada dana kami nggak bisa bergerak. Jangan Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik harus jeli-jeli, apalagi satuan kepala sekolahnya ya. Satuan pendidikan itu harus bisa melihat kondisi setiap peluang yang ada harusnya. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi tugas dari kepala satuan pendidikan atau satuan pendidikannya. Kemudian koordinator proyek tadi sudah kita sampaikan, bisa dari wakil kepala sekolah atau pendidik yang memang sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan proyek, memahami gitu, dan bisa mengembangkan kemampuan untuk memimpin. Ada kepemimpinan karena kita nanti akan mengkoordinir teman-teman tim fasilitasi proyek gitu. Kemudian bisa mendukung kolaborasi lah seperti itu. Kemudian memastikan adanya asesmen. Jadi kalau memang teman-teman tim fasilitasinya belum paham bagaimana asesmennya, maka koordinator proyek harus bisa seperti ini loh asesmennya, di sini loh asesmennya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tim fasilitasi proyeknya atau fasilitatornya, tim pendidiknya tadi. Jadi di sini fungsinya atau peranannya memastikan kebutuhan dan minat belajar peserta didik, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu, mengumpulkan kebutuhan sumber belajar, berkolaborasi, melakukan asesmen atau penilaian, mengajarkan keterampilan, memfasilitasi akses, ya, sehingga mereka bisa melakukan penelitian ataupun riset. Kemudian membuka diri untuk memberi dan menerima masukan atau kritik, ya, mendampingi peserta didik, memberikan ruang kepada peserta didik, dan kemudian mengelola beban belajar mengajarnya seimbang antara intrakurikuler dan juga proyeknya. Itu dia Bapak Ibu pembagian tupoksinya kita dalam pelaksanaan proyek ini. Kemudian ada identifikasi tingkat kesiapan yang langkah yang ketiga. Jadi kita mengidentifikasi kita itu seperti apa sih satuan pendidikan kita. Apakah tahap sekolah kita itu adalah tahap awal, tahap berkembang, ataupun tahap lanjut? Ini sangat penting karena nanti akan ada sedikit perbedaan pelaksanaan proyek di masing-masing tahapan awal atau tingkat kesiapan sekolah masing-masing. Jadi siapa saja sih sekolah yang dikatakan masih tahap awal dalam pelaksanaan proyek? Nih yang pertama, satuan pendidikan itu belum memiliki sistem untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek pembelajaran berbasis proyek. Karena apa? Karena konsep pembelajaran berbasis proyek baru saja diterima atau baru diketahui oleh pendidiknya. Jadi sekolah tetap melaksanakan proyek namun secara internal, belum melibatkan pihak luar. Jadi intinya masih banyak belajar, memperbaiki sesuai dengan sintak-sintak yang ada, dipraktekin. Jangan tunggu pintar. Kalau nunggu pintar kapan-kapan nggak pintar-pintar karena nggak dicoba. Kemudian tahap berkembang. Kalau sekolah sudah tahap berkembang, berarti sekolah sudah memiliki dan sudah pernah menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh sebagian pendidik. Sekolah sudah mulai melibatkan. Kalau sudah dipahami, sebagian sudah paham, kita baru libatkan pihak luar sebagai narasumber gitu. Kalau tahap lanjut ini yang sudah the bestnya, pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan. Konsep pembelajaran berbasis proyek semua pendidik sudah paham. Sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra luar dan juga sudah maksudnya kerjasama pihak luar itu tidak hanya dalam bentuk sebagai narasumber, tapi bisa untuk kemitraan dari segi pendanaan atau mungkin juga segi pemasaran produk-produk yang sudah dihasilkan dari proyek kita. Itulah di yang tahap lanjut. Jadi apapun identifikasi setelah kita tahu nih, waduh ternyata sekolah kami masih tahap awal, enggak apa-apa Bapak Ibu, itu bukan sebuah aib, itu bukan sebuah kegagalan, tapi itulah kita melaksanakannya seperti itu di awal itu kita sesuaikan, karena nanti sekolah yang tahap awal dengan sekolah yang tahap berkembang pastinya pelaksanaannya itu akan sedikit berbeda, ya sedikit berbeda.
Tapi tetap Bapak Ibu, itu kita ya namanya berdiferensiasi juga jadinya kan, karena apa ya, dengan pelaksanaannya kita bedakan supaya kita jangan pernah merasa gagal. Kalau kita tahap kesiapan sekolah kita masih tahap awal, tapi pelaksanaannya kita rancang sesuai kalau sekolah kita yang sudah tahap lanjut, ya pastinya akan kita merasa kegagalan. Seperti teman-teman semalam ada bertanya, oh saya apa siswa kita tidak aktif, jadi kita masukkannya disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan kita. Jadi insya Allah kegagalan-kegagalan itu akan lebih terminimalisir seperti itu. Kemudian tahap yang keempat itu pemilihan tema. Seperti sudah kita sampaikan, tema itu total ada 8, yang 7 boleh dipilih, yang 1 adalah tema khusus atau tema wajib untuk kejuruan, yaitu tema kebekerjaan. Ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ika, bangunlah suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, kewirausahaan. Itu dari SD sampai SMA, SMK itu boleh pilih yang itu. Kemudian kalau bangunlah jiwa raganya itu hanya untuk SMP ke atas, SD tidak ada. Kemudian tema kebekerjaan itu tema khusus di kejuruan. Kemudian untuk pemilihan tema juga sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Makanya tema topik spesifik itu setelah kita mengidentifikasi tingkat kesiapan, supaya kita bisa menyesuaikan dengan tingkat kesiapan kita. Ya. Jadi tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dapat mengulang siklus yang telah tema yang sudah dipilih. Jadi kalau satu tahap dalam ini, misalnya kita mau melakukan boleh kita membuatnya tidak tidak harus sama gitu. Jadi intinya dalam satu tahun dalam siswa dalam satu sekolah itu dari SD misalnya kelas 1 sampai kelas 6 ke 6 tema tadi sudah dapat dipelajarinya semua. Tapi kalau misalnya belum kalau itu kan 1 tahun 2 tema, berarti sebenarnya bisa diulang. Kalau SD itu bisa semua terulang. Kalau SMP kan tidak. Kalau SMP kalau misalnya 1 tahun dia hanya buat 3 tema, tahun kedua 3 tema, tahun ketiga 3 tema, jadi ada 2 tema yang diulangnya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi tapi intinya ke semua tema harus diajarkan. Nih tema-temanya nanti bisa Bapak Ibu lihat lagi. Ini nanti insya Allah materinya juga saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Nah ini dia, sebelum kita kesini, ini pemilihan tema kita sesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan kita. Jadi kalau untuk pilihan tema di tahap awal, tahap lanjut, tahap berkembang itu sama ya, tinggal mau berapa banyak proyeknya tergantung. Kemudian pemilihan opsi temanya, ada sedikit perbedaan kan Bapak Ibu. Sekolah yang tahap awal dia akan menelaah isu yang sama untuk semua kelas. Kalau misalnya pakai tema gaya hidup berkelanjutan 7A, 7B, 7C boleh dia membahas mengenai hijaunya sekolahku atau bagaimana penghijauan seperti itu. Atau kalau misalnya mau membahas tentang emisi karbon, ya semuanya membahas tentang emisi karbon. Kalau misalnya mau tentang pengolahan sampah, ya tentang pengolahan sampah semua dari 7A sampai 7C-nya seperti itu. Kalau sekolah yang tahap berkembang, penelaahan isu sudah bisa berbeda. Gaya hidup berkelanjutan tetap temanya misalnya 7A tentang sampah tadi, 7B 7C misalnya tentang emisi karbon atau sebaliknya seperti itu. Kalau sekolah yang tahap lanjut, setiap kelas sudah berbeda isu yang mau dibahasnya seperti itu. Kemudian topik spesifiknya juga sekolah yang sudah tahap awal itu bisa menentukan tema dan topiknya seragam, sama semua. Kalau berkembang mungkin bisa mempersiapkan beberapa temanya itu dengan topik-topik spesifik yang dipilih oleh peserta didik. Kemudian tahap lanjut itu peserta didik yang menentukan, mereka yang berdiskusi, kemudian guru hanya membimbingnya. Pemilihan tema dan topik spesifiknya seperti itu. Oke. Tahapan yang terakhir adalah merancang modul project. Jadi modul project bisa Bapak Ibu buat, bisa Bapak Ibu adopsi ya. Jadi bisa dibuat, bisa juga diadopsi dari platform Merdeka Mengajar tentunya. Baik Bapak Ibu, itu saja materi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu ajukan di grup Telegram. Insya Allah nanti kita bahas bersama. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.